Beredar luas di medsos tentang pesulap merah bongkar trik Ibu Ida Dayak. Itu sangat luas sekali beredarnya, sampai luasnya seperti Samudra India. Iya. Oke, dan ini sudah diklarifikasi oleh pesulap merah ya, kemarin dalam unggahan videonya. Dia mengatakan bahwa dia tidak kenal dengan Ibu Dayak, bahkan bertemu pun belum pernah, itu kan ya. Dan dia tidak pernah membahas Ibu Ida Dayak dan dengan cara pengobatannya tentu dengan treatingnya mungkin seperti itu ya. Dan ini pesulap merah tidak pernah membahas itu. Untuk saat ini, saat Ibu Dayak ini viral, sudah dikenal oleh masyarakat luas. Nah, bagaimana dengan seperti yang dulu-dulu sebelum Ida Dayak ini viral? Ternyata seperti ini penjelasan pesulap merah. Coba Anda dengarkan baik-baik ya. Kalau tentang Ida Dayak nih, dulu sebenarnya saya pernah singgung dulu, tapi Ida Dayak itu sebelum seviral sekarang. Dulu dia pernah mempraktekkan minyak, dia tuh ada minyak diolesin ke tangan pasien atau ke paha pasien, terus disemprot air biasa, air putih biasa, terus gitu-gituin keluar darah gitu, seolah-olah itu darah kotor yang keluar. Itu yang saya pernah bongkar, itu trik betul. Tapi untungnya sekarang Ida Dayak udah nggak mempraktekkan itu lagi. Alhamdulillahnya sekarang saya lihat sih lebih ke ranah pembetulan tulang, udah nggak praktekin yang trik-trikan kayak gitu. Nah itu kan, itu penjelasan dari pesulap merah ya. Jadi dulu pernah dibongkar memang, ini versinya pesulap merah, dari penjelasannya pesulap merah tadi ya. Dulu Ibu Dayak ini memakai trik yang digunakan, mungkin yang digunakan seperti siapa siapa yang dari Blitar itu, lupa namanya saya, Gus Samsudin. Nah itu kan pakai trik ya. Misalnya keris bisa menyala sendiri, terus pakai bahan-bahan kimia yang terkesan bahwa tiba-tiba ada api dan sebagainya. Ini menurut penjelasan pesulap merah. Dulu sebelum viral, Ibu Dayak ini pernah dibongkar masalah triknya. Tadi yang dijelaskan. Kita lanjut dulu. Ada yang menarik lagi bro ini. Ada yang wah lagi nih. Coba kita dengar lagi ya. Jadi naruh minyak, simpel banget minyak nih, kayak minyak terus ada serbuk-serbuknya di dalam, warna hitam biasanya. Terus dikocok-kocok, minyaknya ditaburin ke sini, terus pakai semprotan kayak face mist gitu ya, kayak semprotan air, terus digini-gini doang. Nah nanti minyaknya itu berubah jadi warna kayak darah gitu. Itu gampang banget, bikinnya gampang gitu, dan itu dijual juga di toko alat perdukunan. Nah makanya waktu itu saya bongkar biar semoga kedepannya nih Bu Ida ini nggak menggabungkan yang beneran pengobatan tradisional dengan kebohongan semacam itu gitu. Karena kan yang jadi rusak, yang benerannya nih ahli patah tulangnya jadi rusak karena kebohongan kecil gitu. Yang jadi Iya. Bagaimana menurut teman-teman semuanya ya? Setuju nggak kira-kira dengan apa pernyataannya pesulap merah? Jadi ketika mengobati jangan aja kebohongan gitu kan ya. Jadi benar-benar mengobati yang alami, yang asli dan yang faktanya memang begitu. Memang kalau saya lihat memang Ibu Dayak dari awal ini memang tidak menggunakan trik karena dia memulihkan tulang yang putus, yang bengkok begitu kan. Tangan bengkok jadi lurus, tulang-tulang yang bengkok jadi lurus, dan itu mungkin Ibu Dayak memang benar katanya ini pesulap merah ya, ahli tulang ya. Dan ini tidak bisa dibongkar triknya karena ini memang benar-benar Ibu Dayak ini ahli tulang. Kita lanjut ya. prasangka salah di masyarakat ya, dugaan salah adalah kayak Ida Dayak itu sebelum pengobatan biasanya nari-nari dulu. Wah ini yang ya kan? menarik bro. Harus ada musik. Itu sebenarnya bukan mantra atau bukan syarat biar kesaktiannya bagus, bukan. Tapi memang untuk membuat pasiennya rileks atau tenang doang. Yang ngelihat Ida Dayak dengan pengobatannya seperti itu, kalau saya sih biasa-biasa aja. Iya. Iya, berarti saya kemarin mungkin
salah. Ya, bagaimana saya bingung juga karena saya awam dengan hal ini. Sementara ada teman-teman netizen kemarin memang itu kalau di tradisi adat di daerah Kalimantan ada di situ tradisi dari Dayak Tunjung dan juga Dayak Benuak ya. Dayak Benuak itu memang ada tradisi yang namanya pengobatan belian dan itu tradisi itu memang biasanya memang menari-nari itu dari saya baca ya dalam salah satu berita itu kan memang ada itu adalah apa ya prosesi ya prosesi atau ritual sebelum mengobati pasien itu memang ada tradisi tari menari seperti itu dan itu sudah dijelaskan oleh teman-teman netizen yang dari Kalimantan kemarin yang benar-benar lahir di sana dan suku Dayak juga. Memang ada di tulisan itu memang ada misalnya seperti Dayak Tunjung dan Dayak Bendok itu memang menggunakan prosesi tari menari sebelum mengobati. Ah, ini saya kembalikan kepada Anda semuanya. Bagaimana ini? Jadi biasa beda pendapat biasa dan kita kita olah-alik sendiri dalam pikiran kalau hal itu ya. Kita lanjut dulu. Ini yang menarik, Bro. Ini yang menarik. Aja ngeliatnya emang ahli patah tulang aslinya ya memang kerjanya kayak gitu kan gitu ya. Kalau dulu tuh sebelum Hidayat yang terkenal di Indonesia tuh Haji Naim ada, dan sampai saat ini Haji Naim juga setahu saya masih membuka prakteknya gitu kan. Tapi karena Haji Naim udah meninggal, udah rahimahullah, akhirnya sekarang dilanjutin sama anak-anaknya. Kemarin kalau nggak salah terakhir Feral juga ke Haji Naim deh. Jadi kalau ngelihat Ida Dayak yang sekarang viral kayak gitu bisa membetulkan tulang, lah itu emang kayak gitu kan ahli tulang. Terus kalau gimana caranya patah tulang kok bisa sembuh sendiri? Jadi tulang kita itu memang pada dasarnya bisa mereparasi yang patah ini. Jadi tugasnya ahli patah tulang, kalau patah begini, nah tugasnya adalah gimana caranya nih tulang kayak gini lagi, terus dikasih kain, nanti akan nyambung lagi dengan sendirinya. Nah, itulah penjelasan dari Ursula Merah ya. Jadi ini secara logika mungkin secara apa ya logis memang seperti itu ya. Dan saya setuju juga dengan pendapatnya Ursula Merah ini ya. Ini bukti di dalam keilmuan medis begitu ya memang begitu. Misalnya ini sel-sel kita rusak maka kita sendiri akan bisa memperbaiki sel-sel kita yang rusak itu memang dalam tubuh anatomi tubuh manusia memang seperti itu. Itu dalam ilmu biologi saya jadi ingat SMP dulu jadinya. Di SMP, di SMA dulu ya dijelaskan memang seperti itu dan itu ilmu memang ilmu apa ya secara medis ya secara biologi memang seperti itu. Kita lanjut dulu. Itu bentuk sistem tubuh kita kayak gitu. Jadi nggak ada hal yang aneh atau kesaktian nggak ada sih. Kalau minyak sih di setiap daerah punya minyak tradisionalnya masing-masing ya. Jadi itu memang pengobatan dan ramuan hasil orang-orang dulu gitu. Bukan di daerah ini lebih canggih minyaknya, di daerah ini lebih berkhasiat. Nggak juga, tergantung penyakitnya sih sebenarnya. Kalau dalam hal patah tulang bukan tentang minyaknya tapi tentang siapa praktisinya. Jadi kalau dalam patah tulang bukan minyaknya, tapi siapa yang mengobati. Ya mungkin seperti itu ya. Memang Ibu Daya ini mungkin ya menurut pesulap merah ini ahli di patah tulang. Mungkin tanpa minyak pun atau minyak minyak sayur mungkin bisa karena itu hanya untuk pelijat. Mungkin juga seperti itu atau mungkin bagaimana untuk teman-teman semuanya ya. Jadi inilah perbedaan pendapat dan itu biasa saja ya. Kontroversinya di situ saya kira ya. Karena yang dijual adalah Ibu Daya itu adalah minyak tanpa pengobatan dan pengobatannya itu gratis gitu kan ya. Jadi yang dijual adalah minyaknya. Itu pun kalau ada yang mau beli, kalau nggak beli juga nggak masalah, tidak paksaan kan gitu kan. Kita lanjut dulu bro. Pakai minyaknya doang, nggak ngerti gimana cara betulin tulang ya sama aja percuma. Yang saya tahu ya, yang dengar-dengar Ida Dayak nih, Bu Ida nggak menarifkan harga. Mungkin karena nggak menarifkan harga itu, orang-orang jadi ada pilihan kedua sebelum ke dokter. Karena dokter kan mahal nih biayanya nih. Terus kalaupun pakai BPJS, ya seperti yang kita tahu ya, biasanya banyak tertunda-tertunda tuh pelayanannya. Makanya
Oh, lebih Nah, ini yang saya bahas kemarin ya. Kenapa Ibu Daya rame? Kenapa pengobatan tradisional itu begitu banyak yang menikmat, apa ya, apa ya, yang begitu diserbu gitu kan ya. Karena ya memang murah, ya karena murah dan itu adalah namanya juga tanpa biaya atau mungkin biayanya minim dan seperti itu juga. Itu benar. Kemarin saya sudah jelaskan masalah ini di konten di video saya sebelumnya. irit, coba nih eh, pengobatan alternatif ini gitu. Jadi karena biaya sih, lebih ke biaya. Lebih ke biaya ya. Tapi ya memang ada beberapa penyakit yang secara medis nggak bisa diobatin, yang hanya bisa diobati di pengobatan tradisional, kayak totok syaraf, terus pijat, totok, terus apa, pembetulan tulang ya semacam itu, memang ada yang lebih efektif Haha, bro ini bro. Ini tanda kutipnya. Ada memang pengobatan yang memang tidak bisa secara medis. Lebih ke pengobatan secara tradisional. Dan kebalikannya juga begitu. Ada salah satu penyakit memang tidak bisa secara tradisional, harus secara medis. Dan itu juga tergantung penyakitnya itu menurut pesulap merah seperti itu. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Ya, bagaimana ya itu pendapat Anda sendiri ya. Tidak silakan ditulis saja di komentar ya. Jadi inilah fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat kita ya. Eh, Banyak hal yang perlu kita gali begitu kan. Tapi saya kira kalau seperti Ibu Daya ini memang kemarin sudah saya jelaskan, memang ini kalau di Jawa namanya sangkal putung ya. Sangkal putung di Jawa itu adalah ahli untuk membenahi tulang gitu kan. Itu sudah apa ya, turun temurun dari nenek moyang. Jadi bukan hanya di Dayak, di Jawa juga ada. Mungkin di suku-suku yang lainnya juga ada di tempat-tempat yang lainnya. Kalau di Jawa itu apalagi di Jawa Timur itu namanya sangkal putung. Jadi puntungnya ini sangkal supaya tidak putung lagi ya. Bener bro ini bro. Dan dulu memang banyak ya orang-orang, teman-teman atau masyarakat-masyarakat yang lebih cenderung pergi ke sangkal putung untuk di Jawa seperti itu. Tapi sekarang kayaknya ya sebagian orang saja gitu kan ya. Coba kita lanjut dulu aja deh. tradisional daripada medis. Kayak contohnya kejang aja kan medis nggak tahu kan penyebab anak kejang itu apa sebenarnya. Sampai sekarang masih tanda tanya. Tapi itu Ibu Ida Dayak ini bisa dibilang dukun nggak sih? Pengobatan atau dukun? Zaman dulu disebutnya dukun tulang. Tapi karena zaman sekarang arti dukun ini udah bergeser jadi orang-orang sakti. Jadi bukan dukun lagi tapi pengobat tradisional deh. Karena kan di Indonesia pun surat legal pengobat tradisional nggak ada sebutan dukun soalnya. STM. Iya iya iya. Mungkin kalau saya boleh menyimpulkan bahwa si pesulap merah ini hanya membongkar trik-trik yang penuh dengan kebohongan ya. Misalnya kayak pakai zat kimia supaya eh, orang ini bisa percaya dengan cara membohongi ya. Jadi bagaimana caranya bisa membohongi gitu maksudnya kan ya. Seperti misalnya tiba-tiba ada asap ketika diginikan itu juga zat kimia. Terus tiba-tiba dikasih air bisa menyala sendiri. Terus ada keris yang bisa mengeluarkan kayak listrik, itu juga trik juga yang dilakukan oleh Gus Kang Samsudin kemarin kan seperti itu. Saya kira itu ya menurut saya pribadi itu ya memang kebohongan gitu kan ya. Kenapa tidak seperti Ibu Dayak saja? Saya setuju dengan pesulap merah karena tentang pendapatnya tentang Ibu Dayak. Ya, Ibu Dayak memang bener-bener ahli tulang, bener-bener memang mengobati tanpa trik itu menurut saya. Walaupun dulu pernah dibongkar, tapi saya belum tahu pada saat pesulap merah ini membongkar triknya Ibu Dayak. Saya belum tahu. Coba kita nanti dicari-cari ya pada saat itu ya. Supaya ini jadi pelajaran untuk kita semuanya, warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia. Jangan mau dibodoh-bodohin ya dengan hal seperti itu. Saya setuju dengan pesulap merah kalau hal itu. Tapi kalau tentang Ibu Daya, saya lebih setuju juga dengan pesulap merah karena ya apa ya, tidak menggunakan trik untuk saat ini gitu kan ya.
Oke, mungkin bisa saja bro video ini ya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya, tentu yang lebih seru, lebih menarik, dan lebih wah, lebih heboh gitu kan dia. Ya, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah puasa Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya ucapkan salam sehat untuk kalian semua.